Rizky Antoni, mahasiswa UNTAH, Prodi Manajemen semester 3, akan membawakan materi tentang ekonomi internasional. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian manajemen internasional adalah proses penerapan teknik-teknik dan konsep manajemen dalam arena lingkungan internasional. Sedangkan bisnis internasional diartikan sebagai suatu studi tentang transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan internasional atau ekspor dan impor dalam foreign investment, baik direct maupun indirect, atau portofolio yang dilakukan oleh individu dan perusahaan atau organisasi dengan tujuan mendapatkan atau manfaat tertentu. Yang kedua adalah manajemen bisnis internasional. Ruang lingkup manajemen bisnis internasional pada hakikatnya adalah suatu studi yang mempelajari dan menganalisis tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atas sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi, sumber daya keuangan, infrastruktur, entrepreneur, dan informasi yang memperhatikan lingkungan. Ruang lingkup manajemen bisnis internasional meliputi yang pertama tujuan perluasan sales expansion untuk barang-barang yang tidak mudah rusak atau perluasan penjualan market area, misalnya barang-barang kerajinan tangan. Yang kedua, mendekati sumber resource-nya antara lain money machine, metode market yang mencakup sumber daya alam SDA, sumber daya manusia, dan sumber daya kapital. Yang C, diversifikasikan penganekaragaman penjualan produk disesuaikan dengan segmen pasar atau selera daya beli atau fungsi barang, misalnya mobil Kijang dijual di Indonesia. D, alih teknologi hanya untuk developing country, negara berkembang. Yang kedua, sarana operasional. A, barang impor yang dimasukkan ke dalam negeri dari luar negeri. Dan B, ekspor, barang yang dikeluarkan atau dikirim keluar yang diharapkan adalah jika ekspor disebut untung, jika impor disebut rugi. Yang C, transportasi, pelayanan angkatan dan penyediaan objek-objek pariwisata dan sebagian bisnis internasional khususnya yang ditunjukkan untuk menjaring wisatawan asing. D, investasi langsung. Dan E, penanaman modal yang dilakukan dengan membangun pabrik-pabrik serta menghasilkan produk-produk tertentu. F, kontrak manajemen, berupa pelaksanaan pekerjaan tertentu berdasarkan kontrak, misalnya proyek jalan tol yang dilaksanakan oleh konsultan asing atau swasta dengan pola sesuai perjanjian kontrak yang disepakati. Yang G, izin atau lisensi, pemberian hak untuk pembuatan produksi, misalnya IPTN pakai lisensi KASA, sampo Clear berlisensi LIDA, Gibbs deterjen etek lisensi KAO, dan lainnya. H, waralaba, izin untuk menggunakan merek nama perusahaan yang sudah terkenal pada umumnya, hal makanan misalnya Kentucky, McDonald's, dan Sogo. I, perusahaan transnasional merupakan perusahaan yang dimiliki oleh suatu negara, bangsa, atau negara akan tetapi operasionalnya di beberapa negara. Misalnya BCA disebut multinasional, sedangkan Toyota disebut transnasional. Yang ketiga, fungsional. A, produksi, B, marketing atau pemasaran, C, accounting, D, keuangan, E, personalia. Yang keempat, lingkungan persaingan. A, cepat tidaknya penyesuaian produk, B, ukuran produksi, C, jumlah konsumen, D, jumlah yang dikonsumsi oleh konsumen, E, kecenderungan konsumen. F, persaingan
persaingan lokal dan internasional. G. Biaya pengiriman produk. H. Kemampuan istimewa pesaing ruang lingkup atau fokus dari studi manajemen internasional terletak pada permasalahan strategi manajemen yang dijalankan oleh setiap perusahaan besar, menengah, dan kecil, baik internasional maupun domestik lokal. Dalam hal ini, pengertian strategi manajemen adalah suatu ilmu dan seni tentang perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organisasi, pelaksanaan atau actuating, dan pengawasan, controlling atau POAC atau sumber daya alam, manusia, teknologi, dan keuangan, dengan memperlihatkan lingkungan eksternal dan internal sehingga tujuan organisasi perusahaan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Untuk itu, dalam kaitan dengan manajemen bisnis internasional, tentunya masalah lingkungan akan mencakup aspek yang lebih luas lagi, yaitu lingkungan bisnis internasional. Dengan demikian, strategi manajemen dalam ruang lingkup internasional dapat disebut sebagai International Strategic Management, yang meliputi fungsi-fungsi bisnis berikut: A. International Product atau Operation Management. B. International Marketing Management. C. International Financial dan Accounting Management. D. International Human Resource Management. E. International Management Information System. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup manajemen bisnis internasional pada hakikatnya adalah suatu studi yang mempelajari dan menganalisis tentang perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan atas sumber daya alam, manusia, teknologi, keuangan, infrastruktur, entrepreneur, dan informasi, dengan memperhatikan lingkungan eksternal baik yang bersifat internasional atau global maupun lokal, dan lingkungan internal agar perusahaan mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar mampu bersaing baik secara internasional maupun domestik sehingga dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. Oke. Sekian hasil dari pembuatan video saya tentang manajemen internasional. Dengan ini saya tutup. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.